Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, sejarah keselamatan manusia, sejarah cinta kasih Allah kepada manusia sangat panjang dan berliku-liku. Yang dituntut dari manusia kepada Allah adalah sikap takwa. Begitulah yang dikatakan Musa kepada bangsa Israel. Dulu yang kamu sedikit kecil, sekarang sudah menjadi bangsa yang besar dan banyak. Mereka dituntun oleh Allah dari hari ke hari menuju tanah terjanji. Sikap takwa kepada Allah juga diwujudkan dalam sikap penerimaan terhadap orang asing. Karena kamu dulu pun sebagai orang asing dan sekarang menjadi bangsa terpilih. Penerimaan kepada orang asing, sikap hormat kepada orang lain adalah wujud dari sikap takwa kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Seperti dikisahkan dalam Injil, Yesus pun membayar pajak untuk keperluan negara dan untuk keperluan bait Allah. Yesus adalah orang yang taat, takwa kepada Bapanya dan taat kepada penguasa. Dia ingin mengubah tetapi tidak merusak.
dan nanti diwujudkan dalam sikap takwanya itu, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Pewahyuan Yesus akan penderitaannya ini adalah wujud dari sejarah cinta kasih Allah kepada manusia. Mari kita menjadi orang yang takwa kepada Allah, juga menerima sesama kita, siapapun mereka, supaya kita sebagai orang beriman tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Salah satu yang dianjurkan Tuhan adalah membayar bea atau pajak untuk keperluan seluruh rakyat. Kita bulan Agustus ini, teristimewa tanggal 17 Agustus ini, bangsa Indonesia memperingati Hari Raya Kemerdekaan yang ke-76. Kalau ada istilah Latin Pro Ecclesia et Patria, untuk gereja dan tanah air, atau istilah Monsinyur Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia. Maka kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga gereja dan rakyat Indonesia. Pemerintah sekarang yang sedang berjuang bersama-sama seluruh rakyat sedang mengatasi pandemi COVID-19 ini. Kita dukung, kita kerjasama, semoga pandemi segera berakhir. Dan mari kita melaksanakan hak dan kewajiban kita untuk gereja dan untuk tanah air, supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi siapa saja, baik di dalam gereja tidak menjadi batu sandungan, dan hidup di tengah masyarakat tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Sikap takwa, sikap taat kepada pemerintah, dan hak kewajiban kita sebagai warga gereja dan warga pemerintah harus kita penuhi sebagai perwujudan iman kita kepada Allah. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.
kiranya kehadiranmu yang bertata kuat